Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umi Nur Arifah dengan NIM 222111077, mahasiswi semester 6 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas HES 6E. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk sedikit mereview jurnal guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Medan. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Ari Wahyudi, Syafruddin Kalo, Edi Yunara, dan Sutiarnoto. Kemudian nama jurnalnya adalah Locus Journal of Academic Literature Review. Jurnal ini ada pada volume 1 dan jurnal ini dipublikasikan pada bulan September tahun 2022. Bagian pertama ini, saya akan mencoba sedikit memaparkan apa saja sih yang dibahas dalam jurnal ini. Nah, jurnal ini membahas terkait dengan peran dan implementasi bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum atau disingkat LBH Medan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan dasar konstitusional dari Equality Before the Law, penelitian ini menyoroti bagaimana LBH Medan menjalankan fungsinya serta apa saja sih kendala yang dihadapi. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Nah, data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan direktur dan wakil direktur LBH Medan. Kemudian, hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa bantuan hukum memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak terlebih dalam masyarakat terlebih pada masyarakat miskin. Meskipun terdapat berbagai hambatan seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga hukum yang tersedia. Bagian kedua, saya akan memaparkan terkait dengan kelebihan jurnal ini. Ada beberapa kelebihan yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama, yakni ada beberapa kelebihan yang terdapat pada jurnal ini. Yang pertama, yakni relevansi dengan isu sosial. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang nyata di masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu mengakses keadilan karena keterbatasan finansial. Kemudian kelebihan kedua jurnal ini yakni dukungan dari sumber resmi. Penelitian ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum serta wawancara langsung dengan pihak LBH Medan yang memperkuat keabsahan data. Kemudian kelebihan ketiga dari jurnal ini yakni memiliki analisis yang komprehensif. Nah, jurnal ini mencakup aspek hukum, tantangan implementasi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum. Kemudian pada bagian ketiga yakni kelemahan jurnal. Ada beberapa kelemahan yang terdapat dalam jurnal ini. Seperti yang pertama, keterbatasan data kuantitatif. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif. Tanpa banyak data kuantitatif yang menunjukkan efektivitas bantuan hukum secara angka. Misalnya
jumlah kasus yang berhasil ditangani oleh LBH Medan dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian yang kekurangan kedua ada kurangnya perbandingan dengan LBH di daerah lain. Nah, jurnal ini hanya berfokus pada LBH Medan tanpa membandingkan dengan LBH di kota lain, sehingga kurang memberikan gambaran apakah masalah yang dihadapi bersifat umum atau spesifik untuk kota Medan saja. Kemudian kekurangan jurnal ini yang ketiga, yakni solusi kurang ditegaskan. Meskipun jurnal ini membahas hambatan dalam pemberian bantuan hukum, solusi yang diajukan masih bersifat umum dan kurang mendalam dalam hal implementasi yang bersifat praktis. Kemudian bagian keempat, yakni kesimpulan dan rekomendasi. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan wawasan yang baik mengenai peran LBH dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, penelitian ini dapat lebih kuat jika dilengkapi dengan data kuantitatif dan perbandingan dengan daerah lain. Kemudian untuk penelitian selanjutnya disarankan agar berfokus pada beberapa hal ini. Yang pertama, efektivitas bantuan hukum dalam angka, misalnya jumlah kasus yang berhasil diselesaikan. Kedua, studi komparatif dengan LBH di kota lain untuk melihat perbedaan kebijakan dan implementasinya. Kemudian yang ketiga, pendalaman solusi terhadap hambatan yang ada, terutama dalam aspek pendanaan dan sumber daya manusianya. Mungkin cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.